Alhamdulillah sudah 80% lah. Jadi Ido mau ke sana juga, mau technical meeting dan lain-lain. Jadi mau menyatukan maunya seperti apa. Pihak perempuannya maunya gimana, Ido maunya gimana. Tapi sejauh ini sudah ada gambaran. Tinggal lagi mau make sure ini aja nih, mau yakinkan bahwasanya nanti konsepnya seperti ini, Ido mau seperti ini, akadnya seperti ini, jam berapa. Itu paling lebih ke detail acara sih. Kalau tidak ada perubahan sih pengennya kayak wedding konser gitu. Jadi memang harus ada lighting apa segala macem nanti di resepsinya gitu sih. Tapi tidak terlalu banyak mengundang teman-teman gitu. Persiapannya udah berapa persen? Mengalir aja sih. Yang lebih banyak sih kayak pasang lihat di Instagram gitu, oh bagus, coba deh diaplikasikan ke wedding ke kita gitu. Jadi gitu sih. Kalau dream wedding sendiri lebih kayak ke perempuannya aja gitu. Nah, kalau dari pasangan sendiri seperti apa mungkin masukannya, keinginannya? Dia nggak sama itu juga, nggak tahu asal kalau ditanya mau gimana ya nggak, ya gimana kamu katanya, ngikut aja. Tapi kalau ke baju makeup mungkin pilihan dia kan mau ke arah makeup Arabik gitu sih kayaknya. Oh. Dia sih maunya seperti itu. Tadi bilang udah 80%, tadi sisa 20%. Mungkin 20%-nya lagi apa dong? Yang belum disiapkan kurang. mungkin. Yang mematangkan konsep aja sih. Jadi pengennya itu meeting semua vendor, jadi maunya seperti apa, jadi biar bisa maksimal kan, karena dalam wedding itu, dalam acara itu ada 10 vendor yang terlibat. Jadi kayak fotografi, dokumentasi ya, jadinya dokumentasi. Terus kalau mungkin di catering dan lain-lain itu mungkin urusan keluarga perempuan. Jadi itu lebih kayak ke detail konsep acaranya aja gitu. Baju, terus apa lagi ya, makeup, semuanya kan, pokoknya gitu-gitu sih. Lebih mau ini aja, meeting besar sih gitu. Jadi mau ke sana juga insyaallah. Disiarkan juga nggak sih? Nggak tahu, insyaallah ya, mudah-mudahan sih. Undangan karena itu kan belum priwet ya, insyaallah tanggal 10 nanti priwet. Jadi harus undangannya dari sejak sekarang udah memang orang-orang terdekat sudah dikabarin doang, cuman diinget-inget aja lebih santai, jadi nggak mendadak gitu. Jadi by phone aja, tapi undangannya kalau menyusul, kalau keinget lagi menyusul, kalau enggak yang penting udah by phone udah dikabarin. Kalau Tadinya tanggal 10 tadinya. Terus tanggal 10 bulan 10. Jadi itu jatuhnya tanggal 1 Rabiul Awal kalau bulan Islamnya, dan tanggal kitanya cantik kan, 10 10 20 21. Jadi bagus banget. Kak, kalau Ternyata penuh. Jadi digeser tanggal berapa? Ntar deh. kalau prewednya sendiri nih, konsep sama temanya apa? Ya, adat juga ada, Melayu, terus Padang juga iya. Melayu kayaknya nanti pas resepsi insyaallah kalau Melayunya gitu, lebih kayak ini. Terus konsep di outdoornya juga ada, kayak pakai mobil klasik atau enggak mobil sport. Masih ini, makanya mau matengin ngetrail itu juga. sama ngetrail juga, karena perempuannya juga kan suka ngetrail gitu. Oke. Mobil klasik pertimbangannya apa tuh, Mas? Pertimbangannya karena jaraknya lumayan jauh gitu, jarak bawa mobilnya ke lokasi tempat untuk priwet. Itu sih yang dipikirkan gitu, karena kan mobil klasik itu kan mobil tua ya, jadi nggak akan kuat untuk nanjak gitu Mas. Dan kenapa mobil klasik, karena mungkin lebih bagus aja, lebih ya kelihatan mewah aja sih, Vintage, old iya, school. ya lebih bagus lah gitu. Edo pengen ada siapa gitu yang datang nggak sih, maksudnya kayak Tamu orang spesial. besar, tamu spesial gitu, ada pengen dihadirin sama siapa, disaksiin sama siapa mungkin? Tadinya maunya bapak udah nggak ada. Ya, itu Ya gimana lagi, papa kan? mah adil banget. Kemarin Iki papa nggak ngadirin, sekarang itu pasti nggak ngadirin karena kan sudah duluan. Pengen kalau artis siapa ya, paling Bang Rido Roma juga nggak bisa, Lagi sekolah. lagi nggak bisa kan, ya sudah. Yang penting doanya mudah-mudahan dilancarkan aja, nggak ada yang muluk-muluk. Ada tadi kesedihan mungkin dari bapak saat ini ya, saat pernikahan. Wah, itu yakin sih nanti pas waktu akad itu pasti berasa banget, pasti tumpah banget rasanya, karena jadi berubah tanggung jawab kan. Jadi kemarin itu masih seorang anak, sekarang menjadi kepala keluarga gitu, dan berubah status
yang tadinya lajang menjadi sudah menikah. Tanggung jawabnya sama seperti papa nantinya, apalagi sudah punya anak. Nah itu tanggung jawab kita, gimana caranya anak itu bisa nantinya mendoakan kita ketika di akhirat nanti gitu, pas kita sudah duluan. Ada kesedihan nggak ada apa-apa nantinya? Pasti udah yakin tuh pasti tumpah pas waktu nanti akad atau resepsinya, karena pengen banget rasanya, karena sudah ada tanda-tanda sih kemarin itu pas mau ke 40 hari dan 100 hari papa. Itu Ido 2 kali mimpi hal yang sama. Apa? Mimpi papa itu sudah udah sakaratul maut, terus meninggal, akhirnya hidup lagi gitu. Dan itu tuh bahagia banget rasanya, Allah kan akhirnya papa nggak meninggal, bukan meninggal papa, benar hidup lagi gitu. Kayak mati suri gitu, hidup lagi gitu. Dan itu bahagia banget, 2 kali berturut-turut mimpi seperti itu. Jadi dia mungkin tunjukin nih bahagianya gitu. Ya Ido lihat browsing iseng-iseng di browsing di di searching di Google, ya bertanda baik sih alhamdulillah. Mungkin dia ikut senang ketika memang Ido mau melangkah ke yang lebih baik. Ada rencana mau ngajak calon berziarah ke makam? Nah itu pasti banget itu Ido pasti akan nanti setelah nikah mungkinnya pasti balik ke Medan. Ido perkenalkan dengan keluarga besar Ido, ini kampung halaman Ido, ini rumah Ido gitu sih. Nantinya pasti, apalagi ini makamnya papa, makamnya keluarga. Oke. Setelah atau sebelum? Ngajaknya setelah atau sebelum? Kayaknya lebih gampang sih sudah. Ya, sudah akad atau sudah resepsi, agak santai sedikit, baru nanti bareng pulangnya bareng mama. Nggak boleh kemana-mana juga kan, daerah kan katanya orang manis lah, dipingit istilahnya. Jangan terlalu kemana-mana dulu. Kak, ada mahar spesial nggak sih Kak untuk istrinya? Enggak mahar itu tidak mahal, tidak murah juga gitu, tapi mudah gitu. Jadi yang tidak memberatkan kita, tapi menghargai pihak perempuannya juga gitu. Ya kesepakatan bersama sih, maharnya berapa gram, itu berat atau tidak. Dan alhamdulillah itu sangat bersyukur menemukan keluarga yang seperti itu gitu, yang sangat open banget dengan keluarga Ido, sangat open banget dengan Ido seperti apa, sangat terbuka lah, sangat membantu banget dan tidak mempersulit segala macamnya. Jadi wah bersyukur sekali. Mulai dipingitnya kapan Bang? Kira-kira Bang tadi berbicara dipingit. Jadi pingit ya mulai dari sekarang kali ya. Udah mulai sekarang, itu sudah menjadi tanggung jawab besar buat keluarganya perempuan untuk menjaga perempuan ini gitu. Bahwasanya sudah ada yang punya, sudah ada yang mengkhidbah gitu. Jadi dijagain pasti. Tapi ada komunikasi dalam bentuk video call atau gimana sih kalau misalnya? Komunikasi mah tetap komunikasi, apalagi pas menjelang hari H seperti ini. Dan pasti koordinasi terus, dari gedungnya seperti apa, maunya seperti apa, pasti konsepnya nelpon terus gitu, komunikasi terus bareng perempuannya juga, bareng ibunya juga, bareng ubahnya juga. Tadi biasanya kan hari H menjelang pernikahan ada aja gitu masalahnya. Udah merasakan itu nggak sih? Iya. Ya cobaan-cobaannya nih pranikah. Mikir lagi, ini kita ini hidup lah, udah hidupnya cuman ya nyari ridhonya Allah kan, ngapain kadang sampai kerung gitu, kok gini ya. Udah, ya namanya juga hidup, jalannya aja, bismillah. Kalau memang jodoh pasti diperlancar ya udah, jadi nggak diambil pusing, nggak diambil ribet, mending gua ngebukin badan buat priwetnya bagus, udah gitu aja mikirnya. Bang Iki sendiri ada pesan ya sih buat Bang Ido menjelang hari H-nya? Sebenarnya kalau pesan-pesan sih udah tersampaikan lewat apa yang sudah dialami sebenarnya. Jadi Ido tuh bisa bergambar dengan apa yang sudah alami di rumah tangga ini, karena apa yang dialami pasti Ido juga merasakan feelnya gitu, karena Ido juga bareng sama ibu dan satu rumah juga, dikatakan satu rumah, jadi bisa bergambar lah dengan kejadian-kejadian dari apa yang dialami gitu. Jadi itu insya Allah udah benar-benar pesan untuk Ido juga, udah gitu juga, dan prakteknya sudah dilakuin juga, dan mungkin itu menjadi tanggung jawab besar untuk Ido untuk menjadi yang lebih baik lagi daripada itu. Nah, oke. Nah, ini kan kemarin belum lama ngeliat postingan Mama Yang kabar bahagia nih kalau Nadia lagi ngidam gitu. Ngidam gimana tuh? Lagi ngidam, mau bener lagi hamil lagi gitu Ki. Masa sih, aku kaget, belum ada dikasih tahu sih. Ya jadi tagline-nya kayak karena dia ngidam lagi gitu, ngidam pempek gitu. Iki yang minta, padahal
Iya, alhamdulillah kalau memang betul ya itu mikir rezeki, kalau memang belum ya Itu jalan aja. Tapi benar nggak? Benar nggak? Tapi bener nggak lagi Hamil lagi gitu. Jangan masih mepet banget bang. Kasihan. Iya. Masih 4 bulan, nanti berantem yang ada Saki sama adiknya. Iya, Sakinya masih dilempar ke neneknya. Tapi udah ada planning nggak sih maksudnya kalau punya anak tuh jaraknya nanti berapa ke berapa? Kalau untuk hari ini nahan dulu. Karena masih kecil juga, biar karena kita juga baru kan untuk menjalankan kehidupan ini, jadi semakin banyak tanggungan, semakin banyak bebannya, nanti fisik kita juga terganggu, udah gitu pikiran kita juga untuk memaintain itu nanti jadi kacau gitu. Jadi ya walaupun dikasih alhamdulillah. 5 bulan Walaupun lagi lah. enggak ya ya. tunggu aja gitu, tapi jangan terlalu mepet juga karena Mama Iis juga pesan jangan terlalu mepet ya kak, dijaga ya. Ya itu. Berarti mau fokus dulu nih ngurus yang anak Iya, pertama. jadi biar fokus dulu untuk benerin Apa Saki caranya, dulu. Niatnya Sakinya itu mau dididik ini mau jadi apa, insya Allah planningnya pas ya. Tapi cara mendidik Saki gimana sih kak? Ini kan bayi lucu banget nih, banyak banget yang muji gitu. Gimana sih cara mendidiknya kak Iki sendiri? Kalau Iki sendiri sih maunya dia tuh nggak usah di depan layar lah gitu. Jangan dulu, kalaupun nanti di depan layar dalam segi agamanya aja gitu. Karena Iki pengennya nggak banyak muluk-muluk sih. Dia tahu agama, dia mengerti agama, udah gitu dia sholat 5 waktunya dijaganya, udah gitu. Dan ketika orang tuanya tidak ada dia bisa mendoakan, itu aja sih yang mau. Tapi udah ada keinginan nggak kayak ingin mengarahkan anak kemana gitu? Pasti. Pesantren udah dari sekarang tuh. Jadi Jadi pengennya ngajak ke masjid, ayo pamit ya deh ke masjid gitu-gitu ngomong gitu, walaupun dia pasti mendengar kan. Jadi Ikutin mau lagi. ke masjid dulu ya, 5 waktu tuh itu samperin, gitu pamit dulu ya. Nanti insya Allah kalau memang udah agak gede sedikit ya, ini bawa ke masjid, gitu, biar supaya membiasakan, udah gitu nanti pasti Iki ituin pesantrenin. Pengen jadi penyanyi juga nggak anaknya? Masuk dunia entertain? Iya. Kalau untuk masuk dunia entertain tapi dalam bentuk yang berbeda, jangan kayak bapak. Kenapa? jadi pemuka agama. Jadi pemuka agama gitu kalau mau entertainnya lebih sesuai dengan namanya lah. Saki artinya namanya bayi hati itu yang mengalirkan atau menuangkan, bayi hati Saki yang menuangkan agama yang baik, yang mengalirkan kepada teman-teman semuanya, Oh. ajaran yang baik gitu tentang agama. Pengennya itu sih. Kalau dari istri sendiri pengennya gimana? Sama karena apalagi istri juga udah pernah mengalami dalam hal untuk mondok dan tinggal yang namanya satu yayasan gitu, jadi mengerti dalam hal untuk yang namanya penyakit pesantren itu apa, begitu yang penyakit di tempat yayasan itu seperti apa, pasti mengerti lah. Jadi lebih mengarahkan anak itu, untuk menguatkan anak itu harus mau untuk Oke. pesantren. Tapi dikokohin dulu sama keluarganya. Iya. Family. Setidaknya dia bisa ngaji lah dari kitanya gitu, karena madrasah awal untuk anak itu adalah orang tuanya. Ya? Oke. Oke. Terima kasih. Kak, Kak. soal